Cek 1212, cek 12. Cek 12, cek 12. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ozik. Pada kesempatan kali ini kita mau membahas tentang fitur-fitur dari mesin laser. Jadi mesin laser ini ada beberapa fitur yang mungkin teman-teman butuhkan dan mungkin teman-teman tidak butuhkan. Jadi supaya tidak over spec dan harganya tidak berlebihan dan sesuai budget teman-teman. Nah, mungkin ini ada beberapa fitur yang Anda butuhkan dan tidak Anda butuhkan. Jadi untuk fitur-fitur ini sebenarnya kan ada beberapa macam, ada beberapa fitur yang mungkin ada dalam mesin laser, dan tidak semua mesin laser itu memiliki fitur-fitur ini. Ada yang cuma sebagian fitur, ada yang kalau full semua fitur saya belum jumpai ya. Cuma kalau sebagian memiliki fitur-fitur ini mungkin sudah ada. Jadi di sini saya mau sharing ada 9 fitur ya. Ada 9 fitur mesin laser yang ada di pasaran, terutama yang ada di Indonesia ini. Apa aja fitur-fiturnya? Kita mulai dari yang pertama. Fitur yang pertama yaitu fitur up down table atau meja kerja mesin CNC laser yang bisa naik turun. Jadi di beberapa mesin laser CNC laser itu ada mejanya yang bisa naik turun, ada yang stuck. Artinya stuck itu dia sudah tidak bisa naik turun, jadi paten. Jadi untuk yang tidak bisa naik turun itu rata-rata cuma buat ketebalan sekitar 2-5 mili. Untuk yang bisa naik turun itu bisa untuk bahan-bahan yang tebal lebih dari berapa ya? Bisa lebih dari 10 mili bisa. Jadi 10 mili 5 cm sampai 10 cm 20 cm itu bisa, terutama untuk bahan-bahan seperti itu biasanya buat untuk grafir kotak kayu atau apa yang dia bendanya sudah jadi ya, misalnya buat kotak mahar atau apa yang terbuat dari kayu itu digrafir kan, kotak maharnya kan biasanya tebal ya, sekitar 10 sentian atau berapa senti lah. Nah itu butuh meja kerja yang bisa naik turun, makanya itu sangat perlu jika teman-teman dibutuhkan untuk keperluan membuat produk seperti tadi ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Oke, kita lanjut fitur yang kedua. Fitur yang kedua ini mirip dengan fitur yang pertama, cuma ini untuk yang fitur yang kedua ini namanya fokus sensor. Jadi fokus sensor ini sebenarnya cara kerjanya seperti yang up down table, cuma bedanya up down table itu kita mengaturnya masih manual. Ada fokus sensornya, jadi ada sensor yang dia bisa mengatur ketinggian meja kerja dari sensornya tadi. Jadi biasanya sensornya itu berupa semacam kayak bolpen ya, bentuknya mirip bolpen. Biasanya warnanya merah, kebanyakan warnanya merah. Nah, itu letaknya ada di samping head laser. Itu dia yang mengatur ketinggian bahan, mengatur sendiri untuk ketinggian bahannya yang sesuai. Biasanya seperti itu. Nah itu ya untuk fokus otomatis, fokus sensor untuk ketinggian bahan. Oke, selanjutnya untuk yang ketiga yaitu kamera CCD. Untuk kamera CCD ini tidak semua mesin laser memiliki ya, tergantung mesin laser yang teman-teman beli. Ada yang memiliki kamera CCD, ada yang tidak memiliki kamera CCD. Kamera CCD itu kamera yang dia posisinya ada di head laser ya. Dia di head laser bentuknya kurang lebih bulat, ada lampunya. Cuma ada kameranya di tengah-tengahnya. Fungsinya apa? Fungsinya untuk membaca crop mark atau marking yang sudah dibuat. Biasanya marking ini dibuat untuk media-media yang sudah ada gambarnya. Seperti katakan kita sudah ngeprint di akrilik menggunakan mesin UV atau pakai stiker cutting yang sudah ditempel di media akrilik, dia bisa motong otomatis sesuai pola gambar yang sudah ada di media akrilik dengan cara membaca crop mark tadi. Nah, itu fungsinya dari kameranya untuk memotong secara presisi, secara akurat gambar yang sudah kita print, yang sudah kita tempel di media akrilik. Untuk mesin yang belum ada kamera CCD-nya itu bisa diakalin ya. Seperti yang tak punya ini, dia nggak punya, untuk mesin ini dia tidak ada kamera CCD-nya, cuma sudah bisa untuk motong pola gambar. Cuma dengan sedikit ngakali, bahasa Jawa nih, ngakali apa ya? Ngakali meja kerja lah. Ada triknya, nanti coba kita bahas lagi di lain waktu.
Itu kamera CCD. Selanjutnya untuk yang keempat ya. Untuk yang keempat yaitu rotary. Nah, rotary ini juga tidak semua mesin CNC laser setiap kita beli ada ya. Jadi biasanya rotary ini paket terpisah dari mesin laser. Rotary ini fungsinya apa? Fungsinya untuk membuat atau menggrafir atau memotong bahan-bahan, kebanyakan menggrafir sih. Untuk menggrafir bahan-bahan yang bentuknya silinder seperti ini. Nah, seperti botol kayu ini, dia bisa membentuk lingkaran ini kalau ada rotarinya. Untuk bentuk rotarinya macam-macam di pasaran ya, harganya pun bervariasi, range harga berapa ya, sekitar jutaan lah, 1 juta sampai 2 jutaan kurang lebih ya. Untuk bentuknya ini saya bisa kasih gambaran contoh seperti ini ya. Oke, untuk rotarinya kurang lebih seperti ini. Ini kebetulan saya merakit sendiri ya, merakit sendiri, jadi bentuknya seperti ini. Dia bisa dirubah diameternya, jadi misalnya bahannya kecil dia bisa diatur sempit, jika bahannya lebar dia bisa diatur lebar ya, bisa di-adjust lah istilahnya, bisa di-adjust untuk lebarnya. Baik, selanjutnya setelah rotary kita masuk fitur yang keberapa? Yang kelima. Fitur yang kelima ini lampu. Untuk lampu ini hampir semuanya ada, cuma terkadang ada yang tidak ada. Ada yang tidak ada ya. Lampu untuk penerangan, lampu yang ada di dalam mesin untuk penerangan saat kita menaruh barang. Oke, selanjutnya fitur yang keenam yaitu tombol fisik, tombol yang ada di mesin CNC laser. Biasanya secara umum mesin CNC laser itu cuma punya 2 tombol kebanyakan ya. Tombol untuk listrik, tombol pertama itu biasanya untuk kelistrikan, untuk menyalurkan, biasanya untuk menyalakan blower, untuk menyalakan kompresor itu kan sudah masuk mesin ya. Itu tombol itu biasanya berfungsi untuk itu, mengalirkan listrik ke dalam mesin. Untuk tombol yang kedua itu biasanya untuk menyalakan controller. Cuma ada juga beberapa mesin CNC laser itu ada yang tambahan lagi tombol ya. Tombol yang pertama biasanya ada tombol buat lampu, buat menyalakan dan mematikan lampu. Ada yang tidak ada. Tombol fisik yang kedua itu buat menyalakan dan mematikan kompresor. Itu juga ada. Tombol yang ketiga ada yang buat untuk menyalakan dan mematikan blower. Nah, biasanya itu terdapat pada mesin-mesin yang besar. Fungsinya kenapa bisa dimatikan dan dinyalakan? Itu ada beberapa kegunaan ya. Nah, kenapa bisa dimatikan dan bisa dinyalakan? Itu tergantung kebutuhan. Terkadang kita tidak butuh kompresor, tapi terkadang kita juga butuh. Oke, untuk yang ketujuh ya, yaitu tombol untuk potensio. Potensio apa ya istilahnya ya? Ya, tombol potensio ya, untuk mengatur power dari tabung laser. Jadi untuk mesin-mesin besar, biasanya untuk mesin-mesin tabung di atas 100 watt ya. 100 watt, 130 watt atau di atasnya itu ada tombol yang namanya tombol potensio. Itu buat mengatur power dari mesin laser. Jadi terkadang kalau mesin sudah berjalan, settingan sudah kita lakukan di komputer dan mesin sudah berjalan, itu sudah tidak bisa kita otak-atik lagi ya untuk power dari tabungnya. Tapi kalau ada tombol potensio itu bisa kita atur lagi untuk power dari tabung laser. Jadi bisa dibesarkan dan bisa dikecilkan, tergantung kebutuhan. Itu ada beberapa kondisi juga, di mana tombol ini juga berfungsi dan juga tidak berfungsi, tergantung teman-teman. Oke, itu dia tombol potensio. Selanjutnya yang ke-8 ya. Untuk yang ke-8, untuk yang ke-8 yaitu lubang pada mesin, lubang bahan. Oke. Lubang yang pada bahan ini terkadang ada dan tidak ada ya dalam setiap mesin laser CO2 ya. Kalau yang di sini ada, tepatnya di sini ya. Jadi lubangnya ini buat bahan-bahan yang jika seandainya bahannya terlalu besar dan tidak bisa masuk di area kerja, jadi dia bisa dibuka ininya, kemudian bahannya bisa dimasukkan seperti itu. Dan ada yang bagian depan, ada yang bagian belakang juga. Kebetulan kalau yang ini cuma bagian depan saja ya, yang ini aja. Untuk yang belakang tidak ada, cuma ada yang bagian belakang juga ada, bagian depannya juga ada. Tapi juga ada mesin CNC laser yang tidak ada lubangnya untuk bahan seperti itu. Jadi ya menyesuaikan kebutuhan teman-teman. Oke, selanjutnya untuk yang terakhir ya, yang ke-9 yaitu cover mesin. Cover mesin ini seperti ini ya. Jadi ini full dibungkusi cover atau pelindung lah ya.
Itu ada beberapa mesin juga yang tidak ada covernya. Itu biasanya harganya lebih murah ya, lebih terjangkau. Cuma kalau saya sendiri lebih prefer yang ada covernya. Karena apa? Karena nanti bisa melindungi dari entah itu debu dari luar ya, entah itu percikan air misalnya, kalau entah itu dari atas atau apa kita ganti ya, atau tumpahan. Intinya buat melindungi mesin dari hal-hal dari luar lah ya, dari luar, entah itu tiba-tiba ada kucing yang loncat mau ke atas mesin atau gimana seperti itu ya, atau tiba-tiba ada tikus masuk, takutnya ada tikus yang menggerogoti kabel atau gimana ya. Kalau ada covernya ini lebih aman lah, lebih aman, lebih safety istilahnya ya. Oke, begitu teman-teman, ada 9 fitur yang mungkin sharing saja ya. Tadi ada 9 fitur yang sudah kita jelaskan. Mungkin kita review lagi. Yang pertama yaitu ada up down table, kemudian yang kedua ada fokus sensor, yang ketiga ada kamera CCD, kemudian ada rotary, kemudian ada lampu ya, kemudian ada tombol fisik di mesin, kemudian yang keberapa tadi? Oke, yang ketujuh itu ada potensio untuk power ya, kemudian selanjutnya lubang untuk bahan, kemudian yang terakhir ada cover. Oke, mungkin itu saja teman-teman, beberapa fitur yang mungkin teman-teman butuhkan dan teman-teman tidak butuhkan yang ada dalam mesin CNC laser CO2. Jika masih ada beberapa fitur tambahan, mungkin bisa teman-teman tambahkan di kolom komentar ya. Oke, sekian dulu video dari saya. Jika suka video ini jangan lupa di like, dan jika tidak suka bisa di dislike. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.